Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke, kita masuk di informasi sesi SIP aja ya. Sekilas info Pi Network. Ini ada informasi dari P2 Team ya. Breaking news, mantan pemain sepak bola dan pelatih sepak bola terkenal saat ini, Güven Kurtar, adalah duta jaringan Pi. Dia berbicara langsung di TV saluran olahraga Turki yang paling banyak ditonton. Apa tuh? Aspor tentang jaringan Pi ingin tetap diperbarui. Oke, kita ini dari olahragawan ya. Dikatakan Güven Kurtar yaitu salah satu sepak bola dan pelatih terkenal dari Turki, jadi duta Pi Network ya di Turki. Kita coba masuk dulu dah. Gue juga penasaran sih sebenarnya siapa dan seberapa terkenal sih gitu. Siapa tadi itu Güven Kurtar itu ya. Ini masih terus mencari, gue juga penasaran. Tapi akhirnya juga ada sedikit gambaran dari Güven Kurtar itu. Nah ini dia. Telah bermain untuk beberapa klub sepak bola selama karirnya. Berdasarkan dia mulai bermain sepak bola dengan Beşiktaş dan kemudian bermain untuk Mersin Idman Yurdu, Bursaspor, Altay SK, terus dan Kocaelispor sebelum pensiun. Namun tidak jelas klub mana yang terakhir dia mainkan atau berapa lama dia bermain untuk masing-masing klub. Perlu dicatat bahwa Güven Kurtar saat ini adalah seorang manajer sepak bola dan telah melatih beberapa klub termasuk Gumus Hanespor dan Ravan Baku sebagaimana disebutkan dalam kita geser dulu. Dan yang udah ya berarti ya. Ini yang gua tahu cuma Beşiktaş aja sih, tapi tidak apa-apa lah ya. Intinya dari pesepak bola yang di Turki, kalau zaman gua dulu itu ada Emre ya. Emre pemain Inter itu Emre Belözoğlu kalau nggak salah, duet sama Pipas juga Nelson kalau nggak salah ya, Pipas Nelson. Terus ada Hakan Şükür zaman gua dulu itu, ada Rustu juga ya. Kita harap mudah-mudahan ngeling ya. Maksudnya ada hubungan nanti kesananya untuk masa depan Pi di pesepak bolaan Turki. Keren itu kalau misalkan benar-benar terhubung. Oke, kita lanjut aja lah. Nah ini dari Pi Network Global. Ketika semua orang berpikir bahwa jaringan Pi tidak memiliki nilai, ekosistem Pi telah tumbuh terus. Mereka yang agresif menjual Pi dengan harga murah tanpa mengetahui ekosistem Pi Network telah mengembangkan aplikasi untuk bertukar Pi secara langsung dengan nilai 314159 tuh ya. Bagus sekali, ekosistem Pi sudah melaju ke mainan. Oke, itu dari P-Chain-Mall. Ini sebenarnya bukan harga konsensus sih, tapi ya lumayan lah ya gitu. Kata Dorisin sih tidak mempermasalahkan untuk jangka panjangnya. Nanti juga akan terbentuk dengan sendiri, mau itu harga 31419 ataupun bukan, tapi setidaknya ekosistemnya terbentuk saja dulu gitu. Nanti lama-kelamaan juga para pedagang paham lah kalau harga konsensusnya itu 314159 ya, seperti itu. Nah ini ada foto-fotonya juga yang sudah melakukan transaksi ya di P-Chain-Mall. Dan terus ini juga sama yang dari Ghana ini, developer menerima tas hari ini dengan nilai GCP. Nah ini GCP nih dibeli dari P-Chain-Mall Ghana. Kabar baik, GCP menang. Wow, katanya P-Payment ya. Itu kosongnya sampai banyak banget gitu. Dan gue bisa ngambil kesimpulan ternyata P-Chain-Mall itu di berbagai negara ya. Kita tahu waktu di pilot juga ada dutanya gitu, seperti itu. Ternyata beda-beda ya gitu loh, tergantung
perintis di negara tersebut. Kalau misal wadahnya itu Pichen Mall, misalkan ya, ada Pichen Mall Vietnam misalkan, terus Pichen Mall Indonesia misalkan. Nah ini di Pichen Mall Ghana udah jelas banget menggunakan harga konsensus ya. Ternyata itu loh, ternyata Pichen Mall di berbagai negara itu berbeda, tidak sama ya, gitu loh. Cuma namanya saja yang sama, tapi harganya, nah itu nanti kalau misalkan sudah berjalan kita tinggal cek aja mau masuk di Pichen Mall negara mana ya, seperti itu. Oke. Terus ini tadi ada sedikit clue yang bisa gua ambil tadi ya. Ini kita bisa lihat. Ini dari Penelitian Global juga, promo harga hari ini. Yang mau jual langsung ke WA saya di bawah. Harga sekarang 100 pai 55 juta, 200 pai 110 juta, 300 pai 115 juta, 400 pai 210 juta, 500 pai 300 juta. Oh, itu ada apa, cuplikan obrolan, gua nggak tahu asli atau tidak. Tapi yang jelas ini apa ya namanya ya, bener-bener terbukti, mau hoax ataupun tidak ya, maksudnya seperti itu. Orang yang memposting ini tanpa dia sadari atau tidak secara langsung memberikan, kalau bagi gua pribadi ya, memberikan kejelasan gitu, memberikan kejelasan bahwasanya atau keterangan ya kepada pioners dimanapun berada, bahwasanya oh ini pai ada nilainya gitu kan. Oke, kita kalau misalkan contoh 100 pai 55 juta, anggaplah misalkan 50 juta lah ya. Nah berarti kan jelasnya berarti satu painya itu kisaran berapa? Kalau 50 juta aja berarti kisaran 2 juta ya. Oh itu udah keren itu gitu. Cuman ya kita bersabar aja, jangan sampai ada transaksi di bawah meja kalau kata Dorisin, seperti itu ya. Itu ini makanya gue bingung suka kalau ada pai, ada yang bilang ya misalkan apa ya belum ada nilainya, gimana, gue nggak ngerti kalau dengan bahasa seperti itu. Udah jelas ada yang mau beli, berarti kan ada harganya, terus dijadikan transaksi, berhasil lagi transaksinya, mana ada nggak ada nilainya, kan seperti itu ya. Cuman karena mungkin kita yang ngomong seperti itu, kita yang belum bisa mengaplikasikan atau transaksinya gitu ya. Makanya gue juga sebenarnya mirisnya ada juga gitu. Jadi kopdar itu kemarin sempat beredar kabar, bahkan langsung dari Master Coin moderator, janganlah sering ngadain kopdar katanya, kalau nggak jelas ini seperti itu ya, atau meraup keuntungan dari pioner. Sebenarnya kalau menurut gue kopdar tuh bagus gitu. Nah kalau misalkan dalam sesi kopdar itu para perintis tuh diajarkan gitu loh, cara untuk membuka aplikasi atau melakukan proses transaksi atau mengaplikasikan jaringan Pi gitu, misalkan untuk cara belajar barter, cara belajar testnet, itu bagus sebenarnya kopdar. Cuman tergantung bagaimana kopdarnya ya gitu. Ini sayang banget gitu. Bahkan mungkin ya ini di kisaran Mangadun aja, di daerah Mangadun ya, gue juga sama, mandeg lah intinya seperti itu. Mudah-mudahan di tempat lain ya, di pioner di manapun berada, mau yang di NTT atau di Tangerang atau di manapun ya, itu mudah-mudahan kalau misalkan kopdar, kalau bisa tim referralnya atau ketua komunitasnya itu minta diajarin loh. Pasti ya ada yang bisa lah gitu kan. Karena dengan cara seperti itu kita akan bisa lebih tahu dan nggak kaget nanti saat open mainnet gimana gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan. Open mainnet itu sampai ada yang bilang open mainnet itu sama aja seperti sekarang, cuman bedanya kita bisa transaksi gitu loh. Kita bisa transaksi apa lintas batas gitu kan, menggunakan berbagai utilitas. Ini kan udah ada contoh-contohnya. Nah gitu. Yang jadi masalah itu kita cara mengoperasikannya. Itu saja ya kalau menurut gua. Oke, dan ini ada satu lagi informasi
dari Piquin X Ethereum kali ya itu. Nicholas Kokalis katanya berkata, saya tahu kemajuannya lambat. Ya betul memang gitu, tetapi itu akan datang. Itu kata dokter Nicholas lah ya, bukan kata gua. Iya, karena ini Daktu juga sama nge-share, saya tahu kemajuannya lambat tetapi itu akan datang. Jadi sebenarnya core team juga menyadari lah ya gitu, menyadari bahwasanya, karena kan sering ini pernah kita bahas juga tuh sama apa yang Diange tuh, sampai ada keepnya core team lagi ngomong depan Pioneer, terus apa keong lewat gitu kan ya, udah pernah kita bahas di video sebelumnya itu. Aduh, itu sampai ngejek banget aslinya. Ya iya, sampai core team juga menyadari. Karena apa? Karena memang lambat itu, tapi dengan lambat itu istilah slow but sure berlaku di situ. Gitu loh. Santai tapi pasti, daripada buru-buru ujung-ujungnya anjlok. Buat apa ya? Oke. Siap, informasi sip segini aja dulu. Nanti kalau ada informasi Penetrok lainnya gue bakal lanjut lagi. Gue lagi fokus dulu ngejar $10 pertama ya setelah monetisasi. Ini mudah-mudahan kekejar, nggak tahu selama sebulan atau gimana lah. Itu bagaimana yang nonton sih, gue juga nggak jamin. Dan setelah monetisasi gue perhatikan viewers mengadu nih turun ya gitu. Biasanya sampai ratusan nyampe ribuan gitu. Setelah monet, kata gue ini kok ada cuman 200, 300 ya maksnya, biasanya sampai 1000-an. Nggak apa-apalah, berproses aja ya gitu. Thank you buat yang udah membantu. Kita pokoknya bakal gajian bareng-bareng deh ya. Itu gue nggak janji, tapi mudah-mudahan gitu kan. Kalau misalkan sudah bisa gajian ya nanti kita gajian bareng-bareng gitu loh. Pengennya gue seperti itu. Oke. Thank you ya buat yang like, comment, subscribe, yang membagikan video gue juga. Kalau sering sering ditonton, sering di like, sering di komen, terus dibagikan juga ke grup WhatsApp atau ke sosial media lainnya. Itu nanti kan banyak yang nonton, banyak yang semakin cepat lah ya untuk sampai ke $10 pertama, akhirnya bisa gajian. Nah, jadi gue tuh pengennya gini. Pioners yang nonton itu nggak cuma nonton gitu, nggak cuma menikmati informasi Penetrok, tapi bisa berbagi satu sama lain. Itu intinya ya gitu loh. Jadi biar ada manfaatnya lah nonton YouTube itu gitu. Oke, siap, thank you. Gue Mengadun pamit undur diri dulu. Nanti dilanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.